Shalom, selamat pagi, Horas. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Yesus, karuniakanlah kepada kami firman kebenaran-Mu, agar kami dituntun dalam kehidupan yang melakukan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim, pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishathaim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishathaim. Saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan bahwa bahkan keledai tidak terperosok dua kali ke lubang yang sama. Ungkapan ini hendak menegaskan betapa pentingnya belajar dari kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, supaya kita tidak kembali melakukannya dan menanggung akibat yang lebih parah. Hari ini, lewat firman Tuhan yang kita baca tadi, kita diingatkan hal yang sama, belajar dari situasi bangsa Israel pada zaman hakim-hakim. Saudara-saudara, bacaan tadi dimulai dengan perkataan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kata berseru dalam bahasa Ibrani disebut kara, yang artinya memanggil atau berseru minta tolong. Dan permohonan minta tolong dinyatakan karena tidak sanggup lagi menanggung penderitaan. Dan dalam konteks hakim-hakim, penderitaan itu dialami akibat kejahatan mereka. Karena itu kata kara atau berseru di sini dapat diartikan permohonan kepada Tuhan untuk dipulihkan, tetapi juga ada aspek telah sadar terhadap kejahatan mereka. Inilah sebagai konteks kehidupan bangsa Israel pada zaman itu, yaitu bangsa itu kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga murka Tuhan ditimpakan kepada mereka lewat membiarkan bangsa itu ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Dan ketika bangsa Israel tidak tahan lagi akan penderitaan yang demikian berat, dan mereka sadar akan kesalahan atau kejahatan mereka, lalu mereka berseru kepada Tuhan supaya dipulihkan. Saudara-saudara, selanjutnya kepada kita diberitakan, Tuhan mendengar jeritan bangsa itu. Mendengar dalam bahasa Ibrani disebut sama, artinya mengindahkan atau mengabulkan. Karena itu Tuhan membangkitkan seorang penyelamat dari antara mereka yang bernama Otniel, dan roh Tuhan tercurah padanya, sehingga melalui kuasa Tuhan bangsa itu dibebaskan dari penindasan Raja Aram. Karena sesungguhnya, kalaupun Tuhan menghukum bangsa Israel, ia tidak mengingini kebinasaan bangsa itu. Seperti juga tertulis dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Jadi apa yang dikehendaki Tuhan adalah hidup dalam pertobatan dan datang kepadanya memohon pemulihan. Oleh karena selalu tersedia kasih Tuhan untuk mengampuni dan memulihkan hidup kita dari kebinasaan, jika kita datang berseru kepadanya dan bertobat di hadapannya. Saudara-saudara, bagi kita jemaat Kristus yang hidup pada zaman ini, banyak pelajaran dari konteks kitab Hakim-Hakim yang dapat kita petik. Memang kasih Tuhan begitu besar dan cukup untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi haruskah kita baru menyadari kesalahan-kesalahan kita ketika penderitaan yang kita alami itu begitu menekan hidup kita? Haruskah kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan hanya karena takut hukuman?
Ataukah kita sungguh-sungguh menjadi taat sebagai buah iman bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh penebusan Yesus yang tersalib? Kita hidup dalam kekudusan karena darah Kristus telah menguduskan kita? Atau jikalau Tuhan sudah mengampuni kita, apakah kita tega kembali melakukan kejahatan di mata Tuhan dan menyakiti hatinya? Saudara-saudara, belajar dari kejadian yang diriwayatkan dalam kitab Hakim-Hakim atas bangsa Israel, ketika Tuhan sudah memulihkan keadaan mereka dan keadaan menjadi baik, bangsa itu kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan kemudian Tuhan menghukum mereka kembali. Karena itu, marilah kita menjadikan peristiwa itu sebagai pembelajaran bagi kita. Seperti yang tertulis juga dalam Roma 15 ayat 4. Di sana dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dan biarlah hati kita menjadi tanah yang lembut oleh persemaian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersuka cita atas firman yang telah diberitakan kepada kami. Tolonglah kami untuk selalu taat kepada Tuhan dan menghargakan pengorbanan-Mu yang telah mati di salib, ya Yesus, bagi penebusan dosa kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita,